Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi manajemen inovatif di masa sulit. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Ayu Caroline, NPM 181. Kemudian ada teman saya Niken, NPM 193. Kemudian ada Stefani, NPM 163. Ada Rahmat Lani, NPM 67. Ada Yunike, NPM 211. Dan Nabila, NPM 248. Baik, yang pertama yaitu inovasi. Inovasi ialah kegiatan penelitian, pengembangan, dan ataupun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis, nilai, dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya. Inovasi dalam bentuk produk, layanan, sistem manajemen, proses produksi, nilai-nilai perusahaan, dan aspek lain dari organisasi. Itu semua merupakan faktor yang membuat perusahaan tumbuh, berubah, dan mencapai keberhasilan. Tanpa adanya inovasi, tiada satu perusahaan yang dapat bertahan. Next. Manajemen. Pencapaian tujuan-tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasional. Manajer merupakan fungsi eksekutif dari organisasi, di mana tugasnya bertanggung jawab untuk membangun dan mengkoordinasikan seluruh sistem dan bukan mengerjakan tugas-tugas tertentu. Artinya, daripada mengerjakan sendiri semua pekerjaan, manajer yang handal menciptakan sistem dan kondisi yang memungkinkan orang lain mengerjakan pekerjaan tersebut. Next. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen dasar yang selalu ada dalam proses manajemen, yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Berikut fungsi-fungsinya. Pertama, perencanaan atau planning adalah mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja organisasi di masa mendatang, memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya, serta mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif. 2. Pengelolaan atau organizing. Pengelolaan biasanya dilakukan setelah perencanaan dan mencerminkan bagaimana organisasi mencoba mewujudkan perencanaan. Next. Ketiga, kepemimpinan atau leading. Kepemimpinan adalah menggunakan pengaruh untuk memotivasi karyawan guna mencapai tujuan organisasional, mengomunikasikan tujuan kepada karyawan di seluruh organisasi, dan menyuntikkan semangat untuk memperlihatkan kinerja tertinggi kepada karyawan. 4. Pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah memonitor aktivitas karyawan dan membuat koreksi jika diperlukan. Penentuan kualitas, peningkatan mutu, dan layanan sebuah produk, barang, atau jasa sangat ditentukan oleh fungsi pengendalian. Oleh karena itu, adanya standar khusus yang telah ditetapkan pada awal perencanaan, maka fungsi pengendalian akan lebih mudah dalam melakukan fungsinya. Next. Kinerja organisasional. Dalam masyarakat industri yang didominasi oleh teknologi, organisasi menyimpan pengetahuan, manusia, dan bahan baku untuk mengerjakan berbagai tugas yang tidak dapat dilakukan oleh individu. Tanpa organisasi, tidak mungkin teknologi dapat memberikan sarana yang memungkinkan kita berbagi informasi dengan cepat ke seluruh dunia. Kita mendefinisikan organisasi secara formal sebagai suatu entitas sosial yang diarahkan oleh tujuan dan dibangun secara sengaja. Entitas sosial berarti terdiri atas 2 atau lebih orang dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya profit, kenaikan upah bagi para anggotanya, tanggung jawab. Pencapaian tugas tersebut dibebankan kepada para anggota. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Bisa next. Keterampilan manajer. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatur sebuah departemen atau organisasi dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama konseptual, lalu interpersonal, dan teknis. Meskipun setiap keterampilan yang diperlukan di tingkat yang berbeda dalam organisasi bisa berbeda, semua manajer harus bisa memiliki keterampilan tersebut agar dapat bekerja secara efektif.
Yang pertama ada keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual itu adalah kemampuan kognitif untuk melihat organisasi sebagai suatu sistem utuh dan hubungan antar bagiannya. Keterampilan konseptual mencakup pemikiran pemrosesan informasi dan kemampuan perencanaan manajer. Ini berarti kemampuan untuk berpikir strategis, memiliki pandangan secara luas dan berjangka panjang, serta untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memecahkan berbagai persoalan rumit. Bisa next. Yang kedua adalah keterampilan interpersonal. Keterampilan ini adalah kemampuan manajer untuk bekerja dengan dan melalui orang lain, serta bekerja secara efektif sebagai anggota tim. Keterampilan ini tercermin lewat kemampuan manajer untuk berhubungan dengan orang lain, termasuk kemampuan memotivasi, memfasilitasi koordinasi, memimpin, mengkomunikasikan, dan menyelesaikan konflik. Yang terakhir adalah kemampuan teknis. Kemampuan ini adalah pemahaman dan penguasaan dalam melaksanakan tugas tertentu. Keterampilan ini mencakup penguasaan metode teknik dan peralatan yang digunakan dalam fungsi-fungsi tertentu, seperti rekayasa manufaktur atau keuangan. Keterampilan ini juga mencakup pengetahuan khusus, kemampuan analisis, serta kompetensi penggunaan alat dan teknik untuk menyelesaikan masalah dalam disiplin tertentu. Saat keterampilan gagal, semua orang memiliki kekurangan dan kelemahan, dan keduanya menjadi makin jelas dalam kondisi perubahan cepat dan ketidakpastian. Oleh karenanya, di masa pergolakan, para manajer harus berdiri tegar dan menerapkan seluruh keterampilan dan kompetensi mereka sehingga dapat menguntungkan organisasi dan seluruh pemegang kepentingannya, baik itu karyawan, pelanggan, investor, masyarakat, dan seterusnya. Kemudian ada jenis-jenis manajemen. Jenis-jenis manajemen dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan vertikal dan horizontal. Untuk perbedaan vertikal sendiri ada 3. Yang pertama manajer puncak atau top manager, yaitu berada di tingkat teratas hierarki dan bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi. Mereka disebut sebagai presiden, direktur, dan juga eksekutif. Manajer puncak ini bertanggung jawab untuk menentukan tujuan-tujuan organisasi, membuat strategi, memonitor dan menafsirkan lingkungan eksternal, dan juga membuat keputusan yang mempengaruhi seluruh organisasi. Yang kedua ada manajer tingkat menengah, bekerja di tingkat menengah organisasi, dan bertanggung jawab untuk unit-unit bisnis dan departemen-departemen utama. Dan yang terakhir ada manajer lini pertama. Mereka bertanggung jawab secara langsung terhadap produksi barang dan jasa. Mereka berada di tingkat pertama atau kedua manajemen dan dinamakan supervisor, manajer lini, kepala bagian, dan kepala kantor. Yang kedua ada perbedaan horizontal. Perbedaan horizontal ini terbagi menjadi 2, yaitu manajer fungsional yang bertanggung jawab bagi departemen-departemen yang mengerjakan tugas fungsional tunggal dan memiliki karyawan dengan pelatihan dan keterampilan yang serupa. Departemen fungsional ini mencakup periklanan, penjualan, keuangan, SDM, manufaktur, dan juga akuntansi. Yang kedua ada manajer umum. Manajer umum ini bertanggung jawab bagi sejumlah departemen yang mengerjakan beragam fungsi. Manajer umum ini bertanggung jawab bagi divisi utuh serta seluruh departemen fungsional di dalamnya. Menjadi seorang manajer, yang pertama dalam memulai langkah menjadi manajer baru. Organisasi sering mempromosikan karyawan yang gemilang, yaitu mereka yang telah menunjukkan keahlian individual di bidang yang menjadi tanggung jawab mereka dan memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Menjadi seorang manajer melibatkan suatu transformasi dalam cara orang berpikir mengenai diri mereka yang disebut tentang identitas pribadi. Salah satu kesalahan manajer baru ini adalah ingin menyelesaikan semua pekerjaan sendiri daripada mempercayakan orang lain dan mengembangkan kemampuan orang lain. Yang kedua, aktivitas manajer. Salah satu penemuan paling menarik mengenai aktivitas manajerial adalah sesibuk apa para manajer dan seberapa repot pekerjaan rata-rata mereka. Aktivitas manajer ini terbagi menjadi 2, yaitu petualangan multitasking, yaitu ciri aktivitas manajerial adalah keragaman, fragmentasi, dan durasi yang singkat. Yang kedua ada hidup cepat. Manajer melakukan banyak pekerjaan dengan kecepatan yang mengagumkan. Pekerjaan manajer ini dapat memberikan banyak energi. Begitu hari seorang manajer dimulai, berbagai gangguan yang tidak diharapkan pun bermunculan. Bahkan rapat-rapat baru perlu diadakan. Yang ketiga ada peran manajer. Suatu peran adalah sejumlah ekspektasi terhadap perilaku manajer. Perilaku tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama ada peran informasi, adalah berbagai aktivitas yang dilakukan untuk merawat dan membangun jaringan informasi. Kemudian yang kedua ada peran interpersonal,
yaitu berkenaan mengenai hubungan dengan orang lain dan berkaitan dengan keterampilan interpersonal yang telah dibahas tadi. Yang ketiga ada peran keputusan. Berkenaan dengan berbagai peristiwa di dalamnya, manajer harus menentukan sikap dalam mengambil keputusan. Selanjutnya adalah mengelola usaha non-profit dan juga usaha kecil. Terdapat berbagai kontroversi seputar pengertian dari usaha kecil di Indonesia. Pengertian ini seiring dipertukarkan dengan istilah usaha mikro. Pengertian usaha kecil menurut UU Nomor 9 Tahun 1995 adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak, 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Ciri-ciri usaha kecil sendiri, yang pertama, manajemen tergantung pemilik. Yang kedua, modal disediakan oleh pemilik sendiri. Yang ketiga, skala usaha dan jumlah modal relatif kecil. Yang keempat, daerah hasil operasi usaha bersifat lokal. Yang kelima, sumber daya manusia yang terlibat terbatas. Yang keenam, biasanya berhubungan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, karyawan ada hubungan kekerabatan emosional. Yang kedelapan, mayoritas karyawan berasal dari kalangan yang tidak mampu secara ekonomis. Selanjutnya adalah organisasi non-profit. Pengertian organisasi non-profit sendiri pada dasarnya adalah organisasi yang dapat didefinisikan sebagai organisasi yang bertujuan lebih menekankan kepada pencapaian manfaat bagi para anggota dan masyarakat daripada aspek keuangan dari organisasi. Manfaat tersebut dapat berupa manfaat sosial, pendidikan, keagamaan, maupun kesehatan. Para manajer di organisasi non-profit berkomitmen untuk melayani para klien dengan sumber daya terbatas yang harus berfokus mempertahankan biaya organisasi serendah mungkin. Jika para manajer tidak menggunakan dana secara efisien, mereka akan kesulitan mempertahankan sumbangan atau anggaran dari pemerintah. Next. Selanjutnya, manajemen dan tempat kerja baru. Yang pertama, karakteristik tempat kerja baru. Karakteristik utama tempat kerja baru adalah digitalisasi bisnis yang telah mengubah cara kerja, karyawan, dan tempat kerja itu sendiri secara radikal. Tempat kerja lama dicirikan dengan spesialisasi tugas rutin dan prosedur kendali standar. Organisasi dikoordinasikan dan dikendalikan oleh hierarki vertikal, dengan otoritas pengambil keputusan berada di tangan manajer puncak. Sebaliknya, di tempat kerja baru, pekerjaan mengalir bebas dan bersifat fleksibel. Strukturnya lebih rata, dan karyawan bawah membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersebar luas dan dipandu oleh misi dan nilai-nilai organisasi. Karyawan diharapkan untuk bekerja dalam beragam proyek dan pekerjaan sepanjang karir mereka, bukannya menetap di satu bidang atau perusahaan. Tempat kerja baru diorganisasikan dalam jaringan, bukan hierarki kaku. Yang kedua, kompetensi manajemen baru. Seiring perkembangan teknologi, proses manajemen kompetensi juga kini bisa dilakukan dengan lebih efektif melalui aplikasi yang dikenal dengan sistem manajemen kompetensi. Fungsi sistem manajemen kompetensi tentu sama sebagaimana manajemen kompetensi secara manual, yaitu untuk mengevaluasi dan mengelola sumber daya manusia. Hanya saja, karena menggunakan aplikasi atau software, maka peran ini menjadi lebih efektif dan akurat. Next. Secara umum, ada 8 alasan mengapa sistem manajemen kompetensi penting untuk perusahaan, yaitu yang pertama, efisiensi pelatihan. Penggunaan sistem manajemen kompetensi akan berdampak pada penghematan anggaran untuk pelatihan yang tidak perlu. Hal ini karena data keahlian karyawan tercatat dengan baik sehingga pelatihan yang dirasa tidak diperlukan lagi tak perlu diberikan kepada karyawan tersebut. Yang kedua, memudahkan identifikasi kinerja. Dalam menempatkan karyawan, tentu perusahaan harus mengidentifikasi keunggulan dan kompetensi tiap karyawan. Sistem manajemen kompetensi bisa memberikan gambaran akan kompetensi karyawan tersebut untuk mengisi posisi tertentu. Selain itu, perusahaan juga bisa terbantu untuk melacak kemajuan kompetensi karyawannya. Yang ketiga, memberi citra terhadap klien. Pencitraan tentu penting dalam dunia bisnis dan usaha. Penggunaan sistem manajemen kompetensi akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki keunggulan dalam upaya melakukan kinerja terbaiknya di hadapan klien.
Yang keempat, keunggulan kompetitif. Standar kompetensi yang lebih tinggi membuat daya kompetitif perusahaan lebih baik dibanding pesaingnya. Penerapan sistem manajemen kompetensi menunjukkan respon yang lebih baik terhadap permintaan pelanggan. Artinya, standar daya tawar perusahaan juga akan semakin tinggi. Yang kelima, kinerja individual dan organisasi yang lebih baik. Penerapan teknologi dalam bentuk apapun selayaknya membuat produktivitas perusahaan menjadi lebih baik karena kinerja secara individu maupun keseluruhan juga lebih baik. Yang keenam, mempertahankan karyawan berkinerja tinggi. Sistem manajemen kompetensi yang dikelola dengan baik dapat menjadi alat untuk mendata dan mempertahankan karyawan yang memiliki kinerja baik. Mereka yang berkompeten biasanya akan lebih mampu mengembangkan kemampuan diri mereka sendiri, sehingga akan menguntungkan perusahaan itu sendiri. Yang ketujuh, dukungan perkembangan karir bagi karyawan. Melalui pendataan secara spesifik bagi tiap karyawan, sistem manajemen kompetensi akan membuat karyawan memiliki arahan yang lebih jelas akan pengembangan kinerjanya. Yang terakhir, ke-8, meminimalisir kesalahan rekrutmen. Dikarenakan pembagian sumber daya manusia sudah baik, artinya perusahaan bisa melakukan proses rekrutmen dengan lebih baik juga. Penerimaan karyawan akan lebih akurat berdasarkan kebutuhan saat itu dan di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.